Kata-kata bisa dimanipulasi, bisa dibungkus dengan kesopanan atau formalitas, namun bahasa tubuh yang terhubung langsung dengan mekanisme biologis dan sistem saraf seringkali mengungkapkan realitas yang lebih dalam. Biologi tidak berbohong. Hasrat yang muncul secara alamiah mengekspresikan dirinya lewat perubahan halus. Mikroekspresi yang tak bisa dikendalikan, perubahan postur yang refleks, bahkan respons fisiologis kecil yang lahir tanpa sepengetahuannya. Semua itu adalah cermin dari sebuah dorongan yang lebih tua dari peradaban manusia itu sendiri. Dorongan yang tertanam dalam perjalanan evolusi. Namun disinilah letak kebijaksanaan yang perlu diingat. Membaca tanda-tanda itu bukanlah sekadar trik untuk menebak keinginan seksual. Di baliknya, ada pelajaran yang dapat kita tarik dari filsafat Stoik. Orang Stoik mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang berada di luar kendali kita. Bahasa tubuh, hasrat, dan dorongan biologis orang lain jelas berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa memaksa mereka, tidak bisa mengendalikan kemana gairah atau keinginan itu diarahkan. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengamati dengan kejernihan, tanpa ilusi, tanpa harapan palsu, tanpa keterikatan yang berlebihan. Dengan begitu kita terhindar dari kekecewaan yang lahir dari ekspektasi semu. Banyak pria keliru menafsirkan keramahan atau kebaikan hati seorang wanita sebagai tanda hasrat seksual. Stoikisme mengingatkan kita untuk tidak segera bereaksi terhadap kesan pertama, melainkan mengambil jarak sejenak, menguji persepsi kita, dan memastikan bahwa yang kita tangkap memang benar adanya. Sebab, sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua yang tampak adalah kenyataan. Ada perbedaan besar antara bahasa tubuh yang lahir dari sopan santun sosial dengan bahasa tubuh yang dipicu oleh hasrat sejati. Dan membedakan keduanya membutuhkan ketenangan pikiran, pengendalian emosi, serta kemampuan untuk melihat tanpa terburu-buru memuaskan ego. Ketertarikan seksual seorang wanita memang melibatkan respons otomatis dari sistem saraf simpatik. Detak jantung meningkat, pupil melebar, darah mengalir ke area tertentu, dan tubuh melepaskan hormon yang memperkuat sensasi. Semua itu adalah tanda-tanda yang oleh sebagian pria dianggap sebagai lampu hijau. Namun Stoikisme mengingatkan kita, tanda-tanda itu bukanlah milik kita, bukan hak kita untuk menuntut atau mengklaim. Itu hanyalah manifestasi biologis, sama seperti awan yang bergerak di langit atau ombak yang datang silih berganti. Kita boleh mengamati, boleh memahami, tetapi tidak boleh melekatkan diri dengan anggapan bahwa hal itu menjamin sesuatu bagi kita. Lebih jauh, para filsuf Stoik mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan keutamaan, bukan sekadar mengejar kesenangan. Jika seorang pria hanya berfokus pada sinyal biologis dan memaknainya sebagai undangan untuk memenuhi nafsunya, ia kehilangan kesempatan untuk mempraktikkan kebijaksanaan. Tetapi jika ia menggunakan pemahaman itu untuk melatih kesadaran, untuk melihat bagaimana alam bekerja, bagaimana tubuh manusia memberi sinyal sesuai dengan program evolusionernya, maka ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak. Ia belajar bahwa tubuh tidak pernah berdusta, tetapi ia juga belajar bahwa bukan tugasnya untuk mengeksploitasi kebenaran itu. Di satu sisi, memahami bahasa tubuh seorang wanita memang memberi keuntungan, membedakan apakah ia sekadar ramah atau benar-benar tertarik. Namun keuntungan sejati bukan terletak pada kemampuan menangkap peluang, melainkan pada kemampuan untuk tetap tenang, tidak terburu-buru, dan menempatkan diri sesuai dengan nilai-nilai yang luhur. Sebab, pria yang benar-benar kuat bukanlah pria yang hanya pandai membaca tanda-tanda, melainkan pria yang tahu bagaimana bersikap dengan hormat, menjaga kendali atas dirinya sendiri, dan tidak membiarkan nafsu membutakan pikirannya. Seperti yang dikatakan Epictetus, tidak ada orang yang bebas jika ia masih menjadi budak nafsunya. Dengan demikian, membaca tubuh wanita seharusnya tidak berhenti pada pemahaman biologis. Itu hanyalah pintu awal. Pintu berikutnya adalah refleksi. Bagaimana saya sebagai pria memilih untuk merespons? Apakah saya akan membiarkan diri dikuasai oleh dorongan sesaat? Atau apakah saya akan menggunakan pemahaman ini untuk hidup dengan lebih bijak, penuh kesadaran, dan tetap berpegang pada nilai-nilai keutamaan?
Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati terletak bukan pada kemampuan menaklukkan orang lain, melainkan pada kemampuan menaklukkan diri sendiri. Memahami dasar biologis dari ketertarikan bukanlah sekadar pengetahuan teknis, itu adalah jalan untuk menjaga kejernihan dalam membaca realitas, agar kita tidak tersesat oleh ilusi atau salah tafsir. Seorang pria yang bijaksana tidak hanya ingin tahu kapan seorang wanita tertarik kepadanya, tetapi juga bagaimana tetap tenang dan berdaulat atas dirinya sendiri dalam menafsirkan sinyal-sinyal tersebut. Sebab, sebagaimana Stoikisme mengingatkan, penderitaan manusia seringkali lahir bukan dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari penilaian yang salah terhadap kenyataan. Dengan memahami tanda-tanda biologis, kita mencegah diri dari dua ekstrim, terjebak dalam ekspektasi palsu ketika sebenarnya hanya ada kesopanan, atau buta terhadap ketertarikan yang tulus yang sebenarnya hadir di depan mata. Tubuh seorang wanita memiliki cara alami untuk mengungkapkan minat seksual yang tidak dapat dipalsukan. Mata, lebih dari bahasa tubuh lainnya, menjadi jendela paling jujur dari keterangsangan. Hal ini karena mata terhubung langsung dengan sistem saraf otonom, bagian tubuh yang berfungsi di luar kendali sadar. Ketika seorang wanita mengalami hasrat yang tulus, pupil matanya melebar, bukan karena cahaya, melainkan karena aktivasi sistem saraf simpatik. Pupil yang melebar adalah tanda yang murni, sebuah respons biologis yang tidak tunduk pada kehendaknya. Namun seorang pria stoik tidak terburu-buru menafsirkan satu tanda sebagai kebenaran mutlak. Ia menggabungkannya dengan pengamatan lain, dengan sikap tenang, dan dengan keyakinan bahwa apapun hasilnya, itu bukan sesuatu yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Lebih dari sekadar dilatasi pupil, pola kontak mata memberi kita gambaran yang lebih kaya tentang hasrat yang tulus. Wanita yang tertarik tidak sekadar menatap, ia menahan tatapan lebih lama dari yang diperlukan dalam interaksi sosial biasa, dan tatapannya berulang kali kembali ke mata Anda, seakan ada magnet yang tak bisa ia lawan. Para peneliti menyebutnya mata kamar tidur. Pupil melebar, kelopak sedikit menurun, dan ekspresi lembut yang syarat energi seksual. Namun di sini, filsafat memberi kita pegangan. Jangan biarkan diri kita terbuai atau menjadi budak dari tatapan itu. Seorang pria yang berlatih stoikisme tidak kehilangan dirinya hanya karena daya tarik mata seseorang. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri, bukan pada pengejaran impulsif terhadap sinyal biologis. Ada satu tanda lain yang sering muncul, perhatian yang berulang pada mulut Anda. Tatapan yang beralih ke bibir, disadari atau tidak, mencerminkan pikiran tentang ciuman atau keintiman fisik. Namun bahkan tanda ini, yang begitu jelas dalam kerangka biologis, tetap harus ditempatkan dalam bingkai stoik. Itu hanyalah gejala dari dorongan alami, bukan jaminan akan sesuatu. Epictetus pernah berkata bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita terkoyak oleh hal-hal di luar kendali kita. Sinyal biologis wanita, sejelas apapun, tetap berada di luar kendali kita. Kita hanya dapat mengamati, memahami, lalu memilih sikap yang tepat. Perbedaan yang paling mendalam antara kontak mata sosial dan kontak mata seksual adalah energi yang terkandung di dalamnya. Kontak mata sosial sekadar memfasilitasi komunikasi, sementara kontak mata penuh hasrat menciptakan ketegangan, sebuah arus energi yang bisa dirasakan oleh dua jiwa. Namun disinilah ujian sejati bagi seorang pria yang ingin hidup dengan kebijaksanaan. Akankah ia membiarkan dirinya terseret oleh arus itu, ataukah ia akan tetap teguh berdiri sebagai penguasa atas dirinya sendiri? Seorang stoik mengakui keindahan momen itu, merasakan energinya, tetapi tidak terperangkap olehnya. Ia tahu bahwa tanda-tanda biologis adalah bagian dari alam, sama seperti musim yang berganti. Ia dapat menikmatinya dengan penuh kesadaran, namun tetap menjaga kebebasannya dari jerat nafsu. Akhirnya memahami bahasa mata bukanlah tentang menguasai wanita, melainkan tentang menguasai diri. Seorang pria yang benar-benar kuat bukanlah dia yang bisa membaca semua sinyal hasrat, melainkan dia yang bisa tetap tenang, jelas, dan tidak terguncang meski berhadapan dengan daya tarik terkuat sekalipun. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, dia yang menguasai dirinya sendiri
lebih berkuasa daripada dia yang menguasai sebuah kerajaan. Ketertarikan seksual bukanlah sesuatu yang bisa sepenuhnya disembunyikan. Tubuh seorang wanita, melalui postur dan gerakannya, seringkali mengungkapkan apa yang kata-kata tidak berani ia sampaikan. Orientasi tubuh adalah salah satu indikator yang paling jujur. Wanita yang tertarik akan secara naluriah mengarahkan torso, pinggul dan kakinya ke arah Anda, bahkan dalam suasana kelompok di mana hal itu tidak diperlukan. Ia mungkin meluruskan punggungnya, mengangkat dada, atau menarik bahu ke belakang, sebuah isyarat tak sadar untuk menampilkan sosoknya dengan lebih percaya diri. Perubahan ini bukanlah strategi yang direncanakan, melainkan konsekuensi biologis dari keterangsangan yang meningkatkan rasa vitalitas dan dorongan untuk terlihat menarik. Selain itu, tubuhnya mencari kedekatan. Ia mungkin berdiri lebih dekat, memasuki ruang pribadi Anda, atau mengurangi jarak fisik tanpa alasan yang jelas, selain dorongan bawah sadar untuk lebih intim. Bahkan posisinya terhadap pintu keluar bisa menjadi sinyal. Wanita yang sungguh tertarik jarang menempatkan dirinya di posisi defensif atau seakan siap pergi. Sebaliknya, ia cenderung menempatkan tubuhnya dengan cara yang memfasilitasi kedekatan dan percakapan yang lebih intim. Namun disinilah filsafat Stoik memberi cahaya. Kita diingatkan untuk tidak serta-merta mengambil semua tanda ini sebagai pembenaran bagi keinginan kita sendiri. Stoikisme menekankan bahwa kebijaksanaan terletak dalam pembedaan. Ada hal-hal di luar kendali kita, dan ada hal-hal di dalam kendali kita. Postur tubuh wanita, jarak yang ia ciptakan, bahkan cara ia menata dirinya, semua itu berada di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita hanyalah bagaimana kita menafsirkan, bagaimana kita merespons, dan apakah kita tetap memegang kendali atas diri kita sendiri atau membiarkan nafsu menuntun kita. Seorang pria yang bijaksana tidak menjadi budak dari tanda-tanda ini, tetapi melihatnya apa adanya. Manifestasi dari dorongan alami, bukan undangan mutlak. Lebih jelas lagi, sentuhan adalah indikator yang paling kuat dari hasrat. Sentuhan membutuhkan keputusan sadar, meski sering dibalut dengan alasan yang tampak kebetulan. Seorang wanita yang hanya ramah hampir tidak pernah mencari alasan untuk menyentuh. Namun wanita yang penuh hasrat akan menemukan cara. Menyentuh lengan Anda saat tertawa, membiarkan jemarinya bersinggungan dengan tubuh Anda saat berjalan melewati, atau menciptakan situasi di mana kontak fisik tampak wajar. Seiring meningkatnya kenyamanan, sentuhan itu berkembang. Tangan yang bertahan lebih lama di bahu Anda, jemari yang menelusuri dada Anda saat ia berbicara, atau kontak dengan area tubuh yang jelas tidak memiliki tujuan sosial. Bahkan ketika ia menyentuh dirinya sendiri, memainkan rambut, menyentuh leher, atau membelai lengannya, itu adalah pantulan dari kesadaran tubuh yang meningkat. Sebuah cara tak sadar untuk menarik perhatian Anda pada keindahan fisiknya. Dan yang paling menentukan adalah bagaimana ia merespons ketika Anda menyentuhnya. Wanita yang benar-benar tertarik akan bersandar pada sentuhan itu, mempertahankannya lebih lama, dan memberi ruang untuk terulang kembali. Sentuhan penuh hasrat berbeda dari sentuhan sosial. Ia syarat energi, menciptakan ketegangan nyata, seolah ada arus listrik yang menghubungkan dua jiwa. Namun disinilah pula seorang stoik harus berhati-hati. Tanda-tanda ini bukanlah kepastian. Mereka adalah cerminan dari alam yang bekerja melalui tubuh manusia, sama seperti angin yang bergerak tanpa permintaan kita. Seorang pria yang terlatih dalam stoikisme tidak terburu-buru mengklaim atau memaknai sentuhan sebagai miliknya. Ia menyadari bahwa tanda biologis hanyalah tanda. Tugasnya bukan mengejar tanda itu dengan hasrat buta, melainkan menguasai dirinya sendiri, menimbang dengan jernih, dan tetap memelihara keutamaan. Epictetus pernah mengingatkan, bukanlah hal-hal di luar diri kita yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang hal-hal itu. Maka bukan tatapan mata, bukan postur, bukan sentuhan wanita yang sejatinya bisa menjerat kita, melainkan interpretasi kita sendiri terhadapnya. Maka pemahaman sejati bukanlah sekadar mengetahui perbedaan antara sentuhan ramah dan sentuhan penuh hasrat, atau antara postur sopan dan postur penuh gairah.
Pemahaman sejati adalah kemampuan untuk melihat semua tanda itu dengan kejernihan, tanpa kehilangan kendali diri. Seorang pria yang benar-benar kuat bukanlah ia yang mampu mengenali semua sinyal seksual, melainkan ia yang mampu tetap teguh, tetap hormat, dan tetap berdaulat atas dirinya sendiri di tengah godaan itu. Sebab pada akhirnya tubuh wanita dapat memberi banyak petunjuk, tetapi stoikisme mengajarkan kita bahwa kebebasan dan kebijaksanaan sejati hanya dapat lahir dari satu hal, kemampuan menguasai diri sendiri. Keterangsangan seksual bukan hanya tampak dalam bahasa tubuh, tetapi juga terdengar dalam suara seorang wanita. Biologi mengatur pola vokal yang tidak dapat ia kendalikan secara sadar. Nafasnya berubah, ototnya rileks, hormon-hormon tertentu mengalir lebih deras, dan semuanya beresonansi dalam ucapannya. Nada suaranya menjadi lebih rendah, serak, dan penuh hembusan napas. Ucapannya melambat, jedanya terasa padat dengan energi yang tak terucapkan. Ia berbicara lebih pelan, menciptakan suasana seolah percakapan itu hanya milik kalian berdua, meski dunia ramai di sekitar. Bahkan tawa yang ia keluarkan terdengar berbeda, lebih tulus, lebih lama, dan lebih sering. Sebuah pantulan dari gairah yang membuat dunianya terasa lebih ringan. Semua ini terjadi bukan karena rencana atau kehendaknya, tetapi karena tubuhnya, melalui keterangsangan, mengubah musik alami suaranya. Namun disinilah stoikisme mengajarkan kita untuk berhati-hati. Marcus Aurelius menasihati dirinya sendiri. Perhatikan, tapi jangan terbawa. Dunia luar hanya mengirimkan kesan. Penilaianmu tentang kesan itulah yang membuatmu terguncang. Maka ketika suara seorang wanita terdengar lebih dalam atau tawanya lebih manis, pria bijaksana tidak tergesa-gesa menafsirkannya sebagai kepastian. Ia menyadari, suara hanyalah fenomena biologis, sebuah tanda, bukan izin. Ia tidak membiarkan dirinya diperbudak oleh gairah yang mungkin membutakan nalar, melainkan menahan diri, menimbang dengan akal sehat, dan tetap menghormati otonomi orang lain. Rambut dan leher seorang wanita juga menjadi medium di mana keterangsangan seringkali menyingkapkan dirinya. Tanpa sadar, ia menyentuh rambutnya, memutar helai di jari, atau menghaluskannya berulang-ulang. Gerakan ini bukan sekadar kebiasaan. Ia menarik perhatian ke rambutnya, melepaskan aroma alami, dan menghadirkan tanda sensual yang halus. Lehernya pun menjadi panggung ketertarikan. Ia mungkin memiringkan kepala, menyibakkan rambut ke satu sisi, atau menyentuh kulit tipis di area itu. Sebuah zona erogen yang semakin peka saat gairah meningkat. Kadang gerakannya lebih dramatis, membalik rambut dengan percaya diri, mengundang pandangan, atau membiarkan rambut jatuh di antara kalian, menciptakan ruang intim yang hampir pribadi. Semua ini adalah bagian dari biologi yang bekerja di bawah sadar, bukan strategi yang disusun dengan sadar. Namun seorang stoik melihat lebih jauh dari tanda-tanda ini. Ia tahu bahwa rambut yang disibakkan atau leher yang terekspos bukanlah pesan langsung untuk dirinya, melainkan cerminan dari mekanisme alamiah tubuh manusia.